Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang menyimak video kali ini. Baik, setelah sekian lama gue tidak mengupload video di channel YouTube pribadi gue, Rifki Arif Budianto, ya, dan juga gue mungkin tidak berinteraksi melalui respon terhadap komen teman-teman. Maka di tahun 2012 ini gue ingin mengupload suatu hal yang baru ya di channel YouTube gue. Mungkin bukan hal yang baru bagi channel YouTube gue saja, tetapi juga bagi kehidupan gue. Karena di tahun 2022 ini gue ingin memulai untuk menekuni bidang musik, dimana musik ini dari dulu adalah satu hal yang menjadi kelemahan gue dari kecil. Jadi gue tidak bisa bermain alat musik dan bernyanyi pun mungkin gue pas-pasan. Tapi di tahun 2022 ini mungkin topik-topik tentang musik itu akan mewarnai channel YouTube gue. Dan yang menjadi hal pertama yang menjadi konten terkait musik di channel YouTube kali ini adalah unboxing. Woi, jadi gue baru beli ya sebuah gitar akustik dari Yamaha ya. Ini modelnya model F400 NS, dia made in Indonesia. Nah, gua ini baru beli ya secara online dari toko Nuansa Musik. Kalau gua nggak salah nih, Nuansa Musik ini toko khusus Yamaha ya. Nah, jadi ini gue mau unboxing. Ini agak lucu juga karena gue nggak pernah mendalami musik dan ini kali pertama gue membeli gitar ya, modal nekat aja. Nah, oke. Kita lihat ya, ini dia dusnya. Ini agak seperti segitiga, cuma di sininya dibuat nggak runcing ya, ada sudut datarnya. Nah, kemudian di sini ada tulisan yang tadi gua tunjukin, Yamaha akustik gitar, kemudian model F400 NS, ini made in Indonesia. Nah, di sini ada barcode. Nah, walaupun gua amatir di dunia gitar, tapi kalau gua denger-denger nih, katanya ini hal yang membedakan F400 series yang dikeluarkan Yamaha dengan seri-seri yang sebelumnya. Dimana di seri-seri sebelumnya, misalnya F310 atau F370 dan FF3 yang lain yang gue juga nggak pernah nyentuh sama sekali, katanya ini nggak ada. Nah, makanya gue mau coba dulu nih ya. Kalau gue scan, itu apa yang keluar? Coba. Nah, coba ya. Masih proses. Oke. Jadi ya, kalau gua scan barcode yang ada di dus bagian luar ini, yang akan keluar itu adalah websitenya Yamaha Musik ya. Nah, ini isinya Yamaha Musik, kelihatan apa enggak? Nah, ini hasil scan-nya, kita diarahkan ke website Yamaha Musik, dan isinya ini adalah seputar F400 ya, kira-kira seperti itu. Langsung aja ya, kita buka ya kardusnya. Gimana nih buka dusnya? Ini beneran ya, gua unboxing pertama kali alat musik dan gitar lagi. Jadi seri F ini setahu gua ini adalah salah satu seri gitar akustik yang paling murah selain seri untuk gitar akustik yang versi junior atau yang lebih kecil ya. Nah, ini adalah yang tipe paling murah, jadi harganya ini sekitar 1 jutaan. Ada 3 tipe untuk seri F400 ini. Ada F400 NS, ada FS400, dan ada FS400C kalau gue nggak salah. Cuma gue pilih yang ini. Nah, oke, kita buka ya. Oke, tuh, ini isinya. Jadi dari Nuansa Musik, kalau kita beli gitar di Nuansa Musik, dia mewajibkan kita untuk membeli atau menambah uang ya, itu untuk perlindungan kayu atau bubble wrap. Nah, gue pilih yang bubble wrap aja karena kan gue masih sama-sama di Jabodetabek, nggak terlalu jauh. Nah, ini gitarnya
gua taruh dulu di sini. Kemudian di dalam dus ada lagi kertas apa nih? Oh, ini kertas panduan ya. Mana nih bahasa? Oh, Yamaha Acoustic Guitar Owner's Manual. Ya, ini berbagai bahasa. Oke. Kemudian kertas yang kedua, ini ada product registration. Nah, ini product registrationnya. Ya, jadi kita diarahkan untuk meregistrasi produk kita di link tersebut. Kemudian kertas yang ketiga, ini adalah Yamaha Representative Office. Ya, ini info Representative Office-nya. Kemudian kertas yang keempat, ini adalah apa ini ya? Service. Oh, jadi ini informasi kalau gitar kita butuh servis, kita bisa ngedatengin di mana. Dan panduan-panduan information for users on collection and disposal of old equipment and used batteries. Kok ada baterai ya? Nggak tahu sih, mungkin ini untuk gitar-gitar yang butuh baterai. Gue juga nggak tahu, gue amatir ya. Jadi ada gitar yang sudah di bubble wrap ini sesuai dengan yang kita request. Ada 4 kertas tadi, dan yang terakhir ada apa nih? Ada semacam kertas, tulisannya nuansa musik, di belakangnya ada barcode. Nah, gue nggak tahu ini buat apa, tapi akan gue simpan. Oke, gue coba singkirkan dulu ya dusnya. Nah, sekarang kita coba buka gitarnya. Ya. Nah, coba kita buka gitarnya. Oke, langsung aja kita gunting. Ya, jadi sebagai amatir ya, tentu gue akan memilih gitar yang memiliki nama baik ya, dari brand yang sudah memiliki nama yang cukup baik, yaitu Yamaha. Cuma gue pilih yang masuk budget, nggak terlalu mahal, masuk kategori yang paling murah, walaupun brandnya salah satu yang cukup bagus lah. Dan yang jelas gue pengen yang original. Ini bevel wrapnya udah gue buka. Nah, di dalamnya ada ini nih. Kayaknya kalau ini bukan tambahan sih. Ini emang dari Yamaha-nya kita udah dapat kayak gini, ya. Nah, ini diikat karet aja. Kita buka. Oke. Kemudian kita keluarkan. Set. Wow, gila coy. Nggak pernah kenal musik, langsung beli gitar Yamaha. Cakep banget, asli. Tuh, ya, cakep banget nih gitar. Ya, waduh. Oke, ya. Ini senarnya masih ditutup. Oke, coba kita buka ya. Nah, oke. Coba kita, ini judulnya unboxing, jangan suruh gua review suara, gua belum belajar ya. Coba kita review dulu dari atas. Oke. Nah, ini di bagian headstocknya, gua sekali lagi ini pemula banget, baru pertama kali gua pegang gitar. Dulu pernah SMP, cuma ya pegang-pegang doang, nggak belajar, nggak ngerti sama sekali. Ini di sini ya, di headstock nih bagian atas ini ada tulisan Yamaha. Kata orang-orang, ini yang membedakan dengan tipe F300, 310 dan 370 dan 33 yang lain. Nah, ini perbedaannya di sini biasanya ada logo kayak Y. Nah, ini nggak ada. Ini bahannya kayu ya, headstocknya kayu. Dia nyambung ke bagian neck ke belakang. Ini juga dari bahannya sama nih. Ini dari Meranti ya, kalau gua nggak salah Meranti. Kemudian di bagian belakang
headstocknya. Ini juga yang membedakan dengan seri F300-an Yamaha yang sebelumnya. Dia sudah pakai warna silver dan ini katanya tipenya diecast. Gue juga nggak ngerti selain tipe diecast itu apa namanya. Nah, terus di sini ada gantungan kertas. Ini belakangnya tulisannya Yamaha biasa. Di sininya ini ada barcode juga, sepertinya mirip dengan yang lain. Jadi kalau kita scan barcode di sini, kita akan diarahkan lagi ke website Yamaha Musik yang terkait dengan F400. Nah, itu tadi headstock. Kemudian kita ke belakang, ya, ke bagian neck. Ini sama ya bahannya kayak headstock dan terkesan nyambung. Ini kalau gua nggak salah nih bahannya dari kayu meranti ya. Kemudian ini bagian nut. Gue bingung nih, ini nutnya nih plastik apa tulang ya? Soalnya kalau gue baca di websitenya Yamaha Musik, dia nulisnya itu urea. Gue bingung urea tuh apa maksudnya kalau diterjemahkan, plastik apa tulang? Gue nggak ngerti. Nanti gue cari tahu dulu. Ini unboxing aja. Terus di bagian apa ini nah? Ya, jadi ini di bagian fingerboardnya, ini bagiannya beda, gue nggak tahu nih. Ini bagiannya dari bahan apa? Cuma kalau gue baca sih katanya ini dari kayu lokal ya. Kemudian kita ke bagian body. Jadi ini bagian bodinya kalau gue baca di website itu dari spurs ya bacanya. Atau kalau gue nggak salah itu kalau diterjemahkan itu kayu cemara. Nah, cuma di bagian samping ya, bagian samping nih dan bagian belakang ini bahannya gue lihat sama ya, seperti necknya. Mungkin ini juga dari bahan kayu meranti. Nah, terus yang gue pelajari ya, kan gue pasti sebelum beli ini cari pembanding dong dengan gitar-gitar yang banyak di pasaran. Nah, di pasaran itu memang yang banyak itu gitar tipe F310. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Jadi dari sisi finishing warnanya, ini dia itu warnanya satin ya, atau kalau kita sering mengenalnya itu doff ya, atau matte. Jadi dia nggak glossy, nggak mengkilat. Sementara yang tipe F310 dan F3 yang lainnya itu dia bahannya glossy, jadi dia mengkilat. Kalau ini agak kalem gitu warnanya karena dia doff. Kemudian juga di sini ya, di sini nggak ada pick guardnya. Jadi pick guard itu pelindung pada saat kita picking lah, pada saat kita memetik ya, mungkin kuku kita atau picknya kelewatan ya, kegesek sama body. Nah, kalau ada pick guard itu dia melindungi. Nah, ini tidak ada. Kemudian juga dari sisi bridge ya, kalau gua nggak salah. Kalau salah koreksi aja di kolom komentar, maklum pemula. Ini dari bahan kayu. Ini kayunya apa gue juga nggak tahu karena tidak dijelaskan di website Yamaha. Kemudian dari ini apa istilahnya, pin bridge ya, atau paku senar. Ini sepertinya plastik ya. Iya, ini plastik. Kemudian saddle-nya nih, jadi kalau di sini nut yang untuk dudukan senar biar nggak kemana-mana. Di sini saddle, ini kayaknya bahannya sama. Cuma sebagai seorang amatir, gue tidak bisa membedakan mana plastik mana tulang ya. Kemudian dari sisi senar ya, ini normal ada 6. Nah, ini senarnya bukan senar nilon, karena kalau yang biasa nilon sebelum gue beli, gue pelajari itu dia masuknya ke gitar klasik. Sementara ini adalah string ya, jadi ini masuknya ke kelas akustik. Nah, kemudian
yang membedakannya lagi kenapa gue juga akhirnya memilih ini, karena di ujung sini ya, di ujung bawah dan juga di bagian sini, di atas body, di bawah neck itu ada pin strap. Jadi strap itu tempat kita ngegantung. Mungkin kalau kita mau main gitarnya nanti sambil berdiri, kalau dipegang kan dijepit gini pegel ya, karena nggak ada dudukannya. Nah kita butuh strap, nah itu akan sangat membantu sekali. Sementara di gitar Yamaha tipe F310 dan 33 yang lain, setahu gua belum ada pin strapnya. Jadi kalau lu mau ngegantung ini di pundak, itu ngikatnya bukan ke sini, tetapi ngikatnya ke sini. Gitu. Jadi diikat dulu di sini pakai tali, nah baru dikaitkan ke strapnya. Dan itu biasanya strapnya ya harus kita akalin, karena strap-strap yang umum dia biasanya harus dipasangnya di pin strap ini. Nah kemudian dari sisi body ya, bodinya aduhai banget, tapi emang ini agak besar dan agak tebel ya. Ini kalau gua nggak salah tipe bodinya itu kalau di websitenya si Yamaha ini disebutnya tradisional American. American tradisional. Ntar ya gua cek dulu. Nah, gua cek dulu nih, takut salah nih. Soalnya ini kan ada di website. Nah, sebentar. Gua cek dulu. Jadi kalau berdasarkan websitenya si Yamaha Music, tuh, ini adalah tradisional western. Jadi ini tipe yang paling besar. Sebagian orang bilang ini adalah apa ya istilahnya, gue jadi lupa loh. Istilahnya itu tipe gitar ini nih, kalau kata orang adalah dreadnought ya, dreadnought ya. Jadi tipenya nih salah satu tipe yang paling besar. Atau sebagian orang lagi bilang ini jumbo, walaupun terminologi itu salah, karena katanya yang jumbo itu ukurannya lebih besar lagi. Jadi ini adalah ukuran di tipe F400 yang paling besar. Kalau kita beli yang FS400 dia agak lebih ramping dan lebih pendek sedikit. Nah ini gue coba informasikan ya ke teman-teman tentang dimensinya. Jadi ini panjangnya dari ujung headstock sampai dengan body itu totalnya panjangnya 1029 mm atau sekitar 1,09 meter. Nah, sementara panjang dari sini ke sini ya itu sekitar 634 mm atau sekitar 63 cm. Untuk bodinya sendiri ya ini sekitar 505 mm atau 50 cm. Nah, untuk lebar bodi ya, lebar bodi itu sekitar 412 mm atau 40 meteran. 40 meter, 40 cm. Kalau untuk kedalaman bodi ya, kedalaman bodi itu berarti lebarnya ini itu dari yang paling pendek nih itu sekitar 96 mm atau 9 cm sampai dengan yang sininya 116 mm atau 11 cm. Nah, ukuran ini terkesan besar sih, tapi katanya bagi orang yang badannya besar kayak gua kan tingginya 180-an ya, tuh katanya paling cocok ini, karena kalau gua beli yang tipe FS400 itu terlalu lucu katanya. Nah kalau ini kan pas tuh, gua misalnya di sini ya, nah ininya tangannya pas ada di sini. Tapi kalau untuk yang teman-teman bodinya mungkin lebih kecil, perlu dipertimbangkan ambil yang tipe FS400. Nah kemudian ini ya, ini tipe sound hole-nya. Sound itu suara, hole itu lubang, jadi ini lubang suara. Nah ini tipe rosetnya nih, gue bingung nih tipe apa nih, tertanam apa stiker apa. Cuma kalau gue raba dia agak muncul sedikit ya. Ini jadi tipe rosetnya 2 garis, kemudian di sini ya
Nih kalau teman-teman lihat nih di sini itu ada semacam nomor identitas. Jadi ini yang bisa membuktikan apakah gitar teman-teman ini original apa enggak. Kemudian di sini nih ya di sini itu ada kayak apa ya? Yang baut tapi yang hanya bisa diputar pakai kunci L. Nah, ini di sini ini katanya fungsinya untuk menyetel kembali dudukan neck. Jadi katanya neck ini bisa geser-geser. Gue juga nggak tahu bener apa enggak dan gimana cara muternya gue nggak tahu. Nah, ini buat logonya ya, dia agak oval, tulisannya Yamaha F400 Yamaha Corporation made in Indonesia. Wih, keren banget ya. Nah, jadi itu dia teman-teman semua unboxing gitar akustik Yamaha FS400. Gua belum bisa cek sound karena belum bisa cara memainkannya ya. Gua juga belum bisa komentar suaranya gimana karena sekali lagi gua juga belum tahu gitar yang bagus tuh kayak gimana, gitar yang sumbang, cempreng, garing, renyah itu kayak gimana gua belum tahu. Jadi murni video ini hanyalah tentang unboxing saja. Jadi tadi setelah unboxing kita dapat gitar, ada sekitar 4 atau 5 kertas, kemudian ada satu kertas tulisan nuansa musik. Cuman ya, kalau gua baca-baca, emang ini sih kita nggak dapet case-nya nih, kita nggak dapet case-nya. Cuma kalau gua baca-baca di apa yang harus kita dapat dalam paket pembelian ya berdasarkan website Yamaha, ini ada aksesori kunci L. Cuma gua cari di dus, di dalam sini kunci L-nya nggak ada. Gua nggak ngerti apakah maksudnya aksesoris kunci L itu kita dapat kunci L-nya, ataukah aksesoris kunci L itu ada tempat untuk nyetel kunci L. Gua nggak ngerti ya. Nah, coba teman-teman yang lebih ngerti gitar kasih komentar di bawah. Oke? Jadi itu aja ya teman-teman proses unboxing gitar akustik Yamaha FS400. Sorry kalau banyak kekurangan dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa gue butuh kritik dan saran serta masukan, terutama gimana cara gue belajar dari gitar ini ya. Silahkan dituangkan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi orang lain, silahkan share video ini dan jangan lupa beri dukungan bagi channel ini biar gue semangat lagi nih bikin videonya khususnya tentang dunia musik atau dunia gitar lebih spesifiknya. Jadi beri dukungan dengan cara subscribe dan mengaktifkan lonceng channel YouTube ini. Itu aja, thank you, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.